Gadis itu ketakutan saat sadar bahwa paman kandungnya punya niat tak pantas padanya. Sementara sejak kecil ia yatim piatu dan tinggal di rumah pamannya, tanpa daya untuk melawan. Demi lepas dari kendali pamannya, ia berencana mencari seorang pria untuk tidur bersama. Tepat di hari pernikahan sepupunya, saat melihat CEO berdiri di depannya, ia langsung bertanya apakah CEO itu masih lajang. Setelah mendapat jawabannya, ia pun terus terang meminta satu malam bersamanya. Ucapan belak-belakan itu membuat CEO terdiam kaget. Melihat ia tak memberi jawaban, gadis itu tak bicara lagi dan langsung pergi sambil membawa lukisan. Di tengah acara pernikahan, gadis itu melemparkan lukisan tengkorak yang ia lukis sendiri dari lantai atas. Lukisan menyeramkan itu langsung membuat semua orang heboh. Para tamu mulai bergosip. Sepupunya pun marah besar dengan wajah muram. Saat ia menengadah mencari pelaku, lantai 2 sudah kosong tak terlihat siapapun. Gadis itu hanya tersenyum tipis. Baginya keluarga pamannya penuh kemunafikan. Ia berencana pergi diam-diam, namun belum sempat keluar. Tangannya sudah ditangkap dari belakang. Sebelum bisa bereaksi, ia dibawa CEO keluar dari lokasi pernikahan dan langsung menuju hotel. Saat keduanya berhadapan di kamar, mereka baru sadar bahwa mereka sama-sama masih polos. Namun malam itu tetap mereka habiskan bersama dengan manis. CEO tak menyangka, setelah ia selesai mandi, kamar sudah kosong tanpa jejak gadis itu. Melihat ruangan yang sepi, hatinya terasa kosong. Untuk pertama kalinya, ia begitu terobsesi pada wanita yang bahkan namanya pun ia tak tahu. Ia pun langsung memerintahkan orang untuk diam-diam mencari gadis itu. Keesokan harinya, sepupunya datang dengan marah, menuduh gadis itu telah mengacaukan pernikahannya. Gadis itu hanya bersikap polos dan berkata bahwa ia sudah pulang lebih awal dan tak tahu apa-apa. Sepupunya jelas tak percaya dan ingin terus menekan. Tapi paman mereka muncul dan menyuruh mereka keluar lebih dulu. Sebelum pergi, istri paman dan sepupunya menatapnya dengan marah. Gadis itu hanya diam tanpa bicara. Setelah semua pergi, pamannya perlahan mendekat dengan senyum penuh arti dan terus berjalan ke arahnya. Saat suasana mulai mencekam, kakak sepupunya muncul dan berkata sahabat gadis itu datang berkunjung. Karena sahabatnya berasal dari keluarga terpandang, pamannya tak berani macam-macam. Setelah berpikir sejenak, ia pun mengizinkan gadis itu keluar. Namun hanya boleh 2 jam. Gadis itu mengangguk patuh. Padahal di dalam hatinya semua sudah direncanakan. Begitu masuk mobil sahabatnya, ia akhirnya bisa bernapas lega. Tujuan mereka bukan ke pusat perbelanjaan, melainkan langsung ke bandara. Gadis itu ingin pergi jauh ke Eropa melanjutkan kuliah. Untuk benar-benar lepas dari penjara ini, sahabatnya khawatir dan bertanya, bagaimana dengan neneknya? Mendengar itu ekspresi gadis itu langsung muram. 3 tahun lalu, satu-satunya orang yang menyayanginya, yaitu neneknya, dikurung di halaman belakang oleh paman. Dan sejak itu ia tak pernah bisa menemui nenek lagi. Selama ini ia bersabar dan menuruti segalanya, demi menunggu waktu untuk menyelamatkan nenek. Tapi 3 tahun berlalu tanpa harapan. Ia merasa tak bisa terus menunggu. Ia harus pergi dulu, baru pikirkan cara untuk menyelamatkan neneknya. Dalam perjalanan ke bandara, sebuah iring-iringan mobil mewah muncul dari arah berlawanan. Sahabatnya langsung kagum. Sementara gadis itu bingung. Sahabatnya menjelaskan bahwa itu adalah konvoi keluarga elit. Baru saja selesai bicara, 2 mobil melaju sejajar. Saat itu gadis sedang melihat ponsel, dan tak tahu bahwa di dalam mobil sebelah, duduk pria yang pernah bersamanya semalam. CEO di dalam mobil sedang membahas pencarian gadis itu bersama temannya. Tiba-tiba ia menerima kabar bahwa gadis itu sedang menuju bandara. Ia langsung memerintahkan supir untuk putar balik. Di saat yang sama, gadis dan sahabatnya sudah tiba di bandara dan bersiap naik pesawat. Tapi sekelompok bodyguard berpakaian hitam menghadang jalan mereka. Dari kerumunan muncul pamannya, dengan wajah penuh amarah. Namun saat ia mendekat dan melihat wajah gadis itu, ternyata yang berbalik adalah sahabatnya. Paman itu langsung